Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Kami pun yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua LP3A Universitas Lampung Bapak Profesor Abdurrahman, Dekan Fakultas Pertanian Dr. Kuswanta Sutasi Hidayat, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Purnomo, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Bapak Dr. Aman Damai, Rektor Senior Prof. Dr. Haryanto, Ajur Senior, Sekjur Senior Bapak Dr. Budi Kadaryanto, Kapus LP3M, Ketua Panitia Sekjur Mahia, Bapak-bapak yang terhormat, pembahas pada lokakarya kurikulum pada pagi hari ini yaitu Dirjen KSDAE Profesor Dr. Satyawan Putriatmoko SHM AGR yang sudah hadir dari jam 8 tadi pada Zoom kita. Kemudian Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang juga sudah hadir sejak jam 8 tadi, Insinyur Purwadi Suprihanto ME dalam Zoom kita. Yang kami hormati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Insinyur Yaryan Ruhiansa, Ketua Foretika Profesor Dr. Insinyur Nares Moronugroho yang hadir secara Zoom meeting, Ketua Persaki DPD Lampung Insinyur M. Dwi Wicaksono MAGR IPM, Manajer Program Resiliensi Habitat di Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia Bapak Aris Hidayat Esmit Emily, Head of Crop Agriculture Departemen Agri Service PT Nestle Indonesia Pak M. Adi Wicaksana, tamu undangan Forkompinda Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu dosen S1 S2 Fakultas Pertanian khususnya Kehutanan Unila, alumni S1 S2 Kehutanan Unila, mahasiswa S1 S2 Kehutanan Unila. Salam rimbangan. Salam. Balik ke pertanian, ingat bakso Mas Min. Mie baksonya sehat sambil mengenang teman. Lokakarya meminta saran yang terjamin demi Unila Jaya yang guyup dan nyaman. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai, izinkan saya mempresentasikan kurikulum 2024 pada acara hari ini. Yang pertama akan kami sampaikan tentang visi dari program studi kehutanan Universitas Lampung yaitu tahun 2030 menjadi program studi unggul dalam menghasilkan SDM dan IT kehutanan tropika berkelanjutan. Selanjutnya misi program studi kehutanan Fakultas Pertanian Unila yang pertama menyelenggarakan pendidikan di bidang kehutanan secara profesional berbasis pengembangan iptek. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan iptek kehutanan untuk melandasi penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan iptek kehutanan untuk mendukung tercapainya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Bapak Ibu, status jurusan kita, jurusan kehutanan berdasarkan SK-Ban PT nomor 2242 tahun 2019 adalah terakreditasi A dan masa ini akan berlaku sampai 9 Juli 2024. Kemudian akan diperpanjang hingga 2029 dengan syarat kita akan ISK untuk meraih akreditasi unggul. Bapak Ibu, CPL atau capaian pembelajaran lulusan dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan termasuk acara kita pada hari ini, asosiasi profesi konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan keahlian ke depan, dan hasil dari evaluasi kurikulum. Garis besar kurikulum terdiri dari 4 unsur
unsur yaitu pencapaian pembelajaran, proses pembelajaran, bahan kajian, dan penilaian. Bapak Ibu, dalam tayangan kita bisa melihat tahapan-tahapan dalam penyusunan dokumen kurikulum. Kemudian kita bisa melihat capaian pembelajaran lulusan program studi. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk profil lulusan pertama dari program studi kehutanan adalah profesional. Sarjana kehutanan yang memiliki kemampuan yang tinggi dan terampil sebagai praktisi sektor kehutanan dan lingkungan lainnya yang berdedikasi, beretika, dan berintegritas yang kuat dalam menjalankan profesinya. Profil lulusan yang kedua adalah akademisi. Sarjana kehutanan memiliki kemampuan dan kecakapan dalam pengembangan, transfer, dan diseminasi iptek kehutanan melalui pendidikan, riset, pengabdian pada masyarakat, dan publikasi. Profil lulusan yang ketiga adalah wirausaha. Sarjana kehutanan yang memiliki kapasitas inovatif dan adaptif yang kuat dan mampu mewujudkan setiap oportunitas menjadi keuntungan yang benar-benar baru melalui aktivitas bisnis yang etis dan tangguh. Bapak Ibu, bentuk pembelajaran dan estimasi waktu berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 untuk kuliah 170 menit per minggu, kemudian seminar juga 170 menit per minggu, dan praktikum, praktek studio dan sebagainya 170 menit per minggunya. Berikut adalah daftar mata kuliah S1 kehutanan yang akan kita simak bersama dan akan mendapatkan input dari Bapak Ibu sekalian pada pagi hingga siang hari ini. Mata kuliah S1 kehutanan pada semester 1, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, pendidikan Pancasila, pendidikan etika dan kearifan lokal, bahasa Inggris, fisika dasar, biologi, kimia dasar, matematika, pengantar ilmu kehutanan. Kemudian pada semester 2 kita bisa lihat pada tayangan yaitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dendrologi, manajemen hutan, pengantar KSDH, struktur dan sifat kayu, pengantar ekonomi kehutanan, hidrologi hutan. Kemudian pada semester 3 Bapak Ibu kita bisa lihat mata kuliah statistik, ekologi hutan, ilmu tanah hutan, inventarisasi hutan, inventarisasi flora dan fauna, dasar-dasar pengolahan kayu, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, pemulihan pohon, bioteknologi kehutanan, pengelolaan jasa lingkungan, pemasaran hasil hutan, pengelolaan kawasan yang dilindungi, biologi konservasi. Selanjutnya adalah mata kuliah yang berada pada kurikulum 2020 pada semester 4. Kewirausahaan pertanian, silvikultur, perencanaan kehutanan, ekowisata, agroforestry, kehutanan masyarakat, pengelolaan das, konservasi tanah dan air, teknologi benih pohon hutan, restorasi lahan pasca tambang, resolusi konflik teritorial kehutanan, pengelolaan hutan rakyat, hutan kota, penangkaran flora dan fauna, dasar-dasar kayu komposit, rancangan percobaan kehutanan. Selanjutnya adalah semester 5 dengan mata kuliah perlindungan hutan, pemanenan hasil hutan, manajemen hidupan liar, penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan kehutanan, pemetaan dan geomatika kehutanan, silvikultur intensif, pengantar valuasi ekonomi kehutanan, riset operasional dan pemodelan kehutanan, analisis kehati, ekosistem rekam damar, dan dasar-dasar peningkatan mutu kayu. Pada semester 4, semester 6 adalah mata kuliah KKN, sistem pertanian berkelanjutan, analisis kebijakan dan kelembagaan kehutanan, ekologi landscape, metodologi penelitian, penginderaan jauh, magang, teknik dan manajemen persemaian, hama dan penyakit hutan, manajemen hutan mangrove, pengembangan kesehatan hutan,
interpretasi ekowisata, dan perilaku satwa liar, serta energi baru dan terbarukan, serta penggergajian pemesinan kayu. Pada semester 7, mata kuliah yang ditawarkan adalah praktek umum, seminar usul, ekologi spesies pohon, metodologi penelitian sosial kehutanan, analisis proyek kehutanan, sertifikasi dan perdagangan kayu. Serta pada semester 8 adalah seminar hasil dan skripsi. Lihat rusa unila ada 15. Dipelihara Mas Tikno penuh ulas. Dekan pertanian ganteng dan berkelas. Ciptakan dosen mahasiswa kehutanan yang tangguh dan berkelas. Buah keladi enak dikukus, buah mangga enak dijus. Alumni Ika Silva balik ke kampus, alumni cinta tak pernah pupus. Bapak Ibu, selanjutnya adalah mata kuliah S2 Kehutanan pada kurikulum 2020. Pada semester 1 adalah filsafat ilmu, agroforestry, manajemen hutan tropika, biodiversitas hutan tropika, silvikultur hutan tropika. Pada semester 2 adalah metodologi penelitian, pengolahan kayu dan non-kayu tropika. Kemudian pada semester 3, publikasi ilmiah, kolokium dan atau usulan penelitian. Kemudian pada semester 4, seminar hasil penelitian dan tesis. Kemudian mata kuliah pilihan dari budidaya hutan, ekologi hutan tropika, fisiologi pohon, bioteknologi kehutanan, pemuliaan pohon, teknologi restorasi hutan, teknologi mikoriza, dan pengembangan kesehatan hutan tropika. Pada konservasi sumber daya hutan, pilihan mata kuliahnya adalah konservasi lahan, ekowisata hutan tropika, ekologi dan konservasi hidupan liar hutan tropika, teknik interpretasi lingkungan dan pendidikan konservasi, analisis mengenai dampak lingkungan, manajemen habitat dan padang penggembalaan, geomatika hutan tropika, penginderaan jauh untuk sumber daya hutan tropika, kehutanan masyarakat hutan tropika, ekonomi sumber daya hutan tropika, teori dan praktisi pembangunan ekonomi kehutanan, pengelolaan hutan mangrove tropika, politik dan kebijakan pengembangan kehutanan, pengelolaan jasa lingkungan hutan tropika, ekonomi konservasi hutan tropika, pengelolaan DAS, etnoforestry hutan tropika, resolusi konflik kehutanan, pemberdayaan dan kelembagaan hutan tropika. Kemudian mata kuliah pilihan pada teknologi hasil hutan adalah pengembangan industri hasil hutan, biokomposit, dan pengembangan biomasa tropika. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dasar atau kurikulum yang telah kami laksanakan pada kurikulum 2020. Dengan harapan pada hari ini kami mendapatkan masukan yang sangat berharga dari Bapak Ibu pembahas, dari Bapak Ibu alumni, dari adik-adik mahasiswa jurusan kehutanan S1 maupun S2 dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kiranya lokakarya kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih. Ada satu pantun lagi. Kehutanan akreditasi A, lanjutkan akreditasi unggul. Semangat 45 rapat sampai mual demi unggul. Setindang Kamis diskusi sampai semangat demi kejayaan Unila bermartabat dan terangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rimawan. Ya, terima kasih Bu Kajur. Ya.
Baiklah Bapak dan Ibu semua, baik